بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Monggo ibu-ibu kita sampun dangu mboten anu nggih Bu hafalan surat pendek, monggo kita andali malih saking surat Al-Ikhlas. Monggo Bu pangtungin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Ingkang angka 3 menika sampun dibuang tiga kali bener mawas surat-surat pendek. Monggo Bu kita lajengaken wonten dalemipun ingkang leres margi surat pendek menika kagem salat nggih Bu. Dados panjang pendek monggo kita sinau, kula nggih sinau Bu dereng saged sinau sareng-sareng terus mundi mangke merambah dados saenipun nggih Bu. Ingkang salajengipun niki kula badhe matur sekedhik mbok dureng mangke wonten manfaatipun nggih Bu. Menawi mboten wonten nggih pun paket dipun bicara maket kemawon nggih sinau sareng-sareng. Niki kula nggih namung maos Bu, nika rumiyin sinau wonten pengaosan garya kula catet. Nika wonten sekawan golongan ingkang diambakan wonten ing surga mangke nggih Bu. Ingkang angka setunggal menika orang yang senang membaca Al-Qur'an. Ibu-ibu ingkang angka kalih menika orang yang pinter jaga lisan Bu. Ingkang angka 3 orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Lajeng ingkang angka sekawan orang yang suka memberi makan kepada orang yang baru kelaparan itu. Mekaten ibu ingkang kula saged aturaken Bapak Ustadz sampun rawuh.
Monggo wekdal pelataran jumatan kecil. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu jamaah pengajian RW 7 semuanya insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi mungkin ini termasuk menurut saya pribadi pengajian RW yang paling banyak ya di antara yang hadir insyaallah. Karena memang RW 7 itu juga termasuk besar sekali ya. Satu RT saja luar biasa banyak. Dan alhamdulillah tempat kita ini RW 7 banyak dan juga tersohor pengajian luar biasa. Maka kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada diri sendiri dan juga panjenengan semuanya, khususnya serta umumnya siapapun yang mendengarkan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur, masih memberikan kesempatan, masih memberikan kehidupan seperti apapun kondisinya. Mungkin di antara kita yang berangkat ke tempat ini, ke majelis ini dalam kondisi yang sedang sakit gigi, mungkin ada yang mumet, ada yang pilek, ada juga yang sakit batuk ya, ada ya. Mungkin juga yang berangkat ke majelis ini ada yang sakit hati, ada banyak. Juga mungkin di antara kita ada yang sedang mikir utang yang besar. Neng yo tetap makan pengajian. Yang penting kondisi kita seperti apapun, tapi ternyata kita masih hidup. Maka ini satu yang luar biasa. Karena apa? Dengan kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita ini, dengan waktu yang masih Allah berikan kepada kita ini, maka kita bisa menggunakan waktu itu untuk berdoa, untuk berikhtiar, untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kondisi sakit seperti apapun, pasti masih ada kesehatan di badan kita. Dalam kondisi susah seperti apapun, tetap masih ada senang di dalam kehidupan kita ini. Seperti itu. Buktinya apa? Kita masih bisa berangkat ke majelis taklim. Monggo dipun tandai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini dengan sama-sama mengucap tahmid melalui lisan kita bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh kita berharap kepada Allah, kita semuanya termasuk hamba Allah yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Karena apa Ibu? Tidaklah satu kenikmatan pun yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita rasakan, melainkan ini bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu rupiah pun duit harta yang kita punya itu adalah dari Allah. Tidak satu helai baju yang ada di badan kita mungkin atau di lemari kita, satu helai baju pun kecuali itu pemberian Allah. Bahkan tidak ada satu sel pun yang menyusun badan kita ini, di hidung kita, di rambut kita, mungkin di telinga kita, di perut kita, di jantung kita sana, itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita, kepada qudwatun hasanah kita, contoh terbaik kita, teladan terbaik kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pula tercurah limpah kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita ngaji dulu. Kalau sama saja mesti ada ngajinya. Ini ada jamaah masjid At-Taqwa, ada jamaah masjid Baitur Rahmah, juga Al-Hidayah. Baik. Kita ma'ruf ya. Kalau yang rutin sampai sekarang masih rutin saya tidak Taqwa, tapi tadi pagi izin ya. Baik, surat coba sekarang saya ini aja ya.
Saya bacakan, nanti ibu-ibu menirukan. Saya akan membaca surat Nuh ini saja ya, yang pendek-pendek. Surat Nuh ayat 10 saja ya, 10, 11, 12 ya. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Nanti yang tidak bawa Al-Quran ataupun HP, nanti tinggal menirukan kata apa. Monggo ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, coba menirukannya lagu ini yo dipadake. Jadi ya, saged dipadake nek saged. Saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, begitu. Terus sekarang masuk ke ayatnya. Fakultus taghfiru. Fakultus taghfiru. Masya Allah sih buatan mawas-mawas pun apa langsung ya. Fakultus taghfiru. Fakultus taghfiru. Rabbakum. Rabbakum. Innahu kana. Innahu kana Ghaffara. ghaffara. Saya ulangi ya. Fakultus taghfiru. Fakultus taghfiru. Rabbakum. Rabbakum. Innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. 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 Yursilis samaa. Yursilis samaa. Alaikum. Alaikum. Midrara. Midrara. Wa yumdidakum. Wayumdidakum Bi amwalin wa banina. bi amwalin wa banina. Wa yaj'al lakum. Wa yaj'al lakum Jannatin. jannatin. Wa yaj'al lakum anhara. Wa yaj'al lakum anhara. Masya Allah. Nah, ini saya membaca Al-Quran atau membaca HP. Coba kita baca lagi, diulang saran-saran. Saya pun hafal, saya mengikuti. Yang belum hafal juga boleh sambil rekan-rekan monggo. Monggo sebentar kali juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara. Wa yumdidakum bi amwalin wa banina. Wa yaj'al lakum jannatin. Wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Surat nomor niku Bu? Surat Nuh di juz 29 surat Nuh itu. Surat yang keberapa itu Bu? Berapa surat nomor suratnya nomor berapa? 71. Juznya juz 29. Ayatnya nomor berapa? 10, 11, 12. 3 ayat. Ini sebenarnya kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau sedang
berdakwah kepada kaumnya. Kaumnya berbuat dosa, yaitu apa? Syirik. Tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Adam menjadi nabi, kemudian mempunyai istri Hawa, punya anak, Qabil, Habil, dan seterusnya, banyak banget anaknya, gitu ya. Awal-awalnya masih pada taat kepada Allah, ya. Suwe-suwe menceng, kemudian akhirnya pada waktu sudah umatnya ini sudah mulai menceng, tidak menyembah Allah lagi, ya, suruh berkorban tidak mau, untuk Allah tidak mau, gitu ya. Maka mereka kemudian menyembah patung-patung, berhala-berhala. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam dikandani ngeyel, gitu ya, dikandani ngeyel. Nah, tetapi untuk para umatnya yang sadar, maka salah satunya kemudian dikandani seperti itu. Fakultu, aku katakan kepada mereka, kepada umatnya Nabi Nuh alaihissalam ini, yang berkata Nabi Nuh di ayat itu. Apa perkataan Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh menyuruh pada umatnya untuk apa? Istaghfiru rabbakum. Kamu mohonlah ampun atas dosa-dosamu kepada Rabb kalian. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, kana ghafara, maha pengampun. Terus ibu nek awal dene nyuwun pangampun, nyuwun ngapunten, istighfar kali Gusti Allah, dosanya seberapa pun kita akan diampuni. Kita punya dosa enggak? Sedikit atau banyak? Banyak. Berarti istighfarnya itu boleh kadang apa sedikit? Ini pun kadang apa deh? Jadi pun kertas jawaban tak ada nih guys. Alhamdulillah, masya Allah. Maka kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sudah surah. Dan istighfar ini nanti akan menjadi solusi dari segala permasalahan kita, termasuk permasalahan masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Jadi kalau untuk ibu-ibu seperti ini, mungkin panjenengan tidak ikut menjadi apa ya, tentara mungkin ya di sini, tidak sih yang tentara ini ya, kowat, tidak ada. Tidak menjadi pejabat mungkin, tapi panjenengan menjadi istri-istri, ya, istri-istri dari para suami-suami panjenengan. Maka salah satu kekuatan panjenengan itu ada di doa. Doa, kemudian kekuatan-kekuatan yang tidak fisik, yang tidak nampak. Dan justru ini lebih kuat dibandingkan dengan pedang, dibandingkan dengan pistol, dibandingkan dengan bedil, bahkan peluru kendali sekalipun. Itu lebih kuat doa, lebih kuat istighfar panjenengan para ibu-ibu. Masya Allah, luar biasa. Nah, mengenai istighfar ini, kalau Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli dakin makhraja. Allah akan menjadikan setiap kesulitannya jalan keluar, setiap permasalahannya ada jalan keluar. Kira-kira kalau sudah kita punya kesulitan, kemudian diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan oleh Allah, kita bersyukur, kepengin badan ada ini, mesti kan kepengin. Maka perbanyaklah istighfar. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan atas segala kesulitan, lalu siapa lagi yang akan memberi kesulitan? Kalau Allah yang sudah memberikan kemudahan. Dan ini seperti apa ya, ilmu yang tidak bisa dimatematiskan, tidak dihitung secara matematis, begitu. Jadi banyak sekali keajaiban-keajaiban, begitu. Salah satunya ini yang pertama itu. Yang kedua, selain kita akan diberikan kemudahan-kemudahan atas segala kesulitan-kesulitan permasalahan kita juga akan wa min kulli hammin, dari setiap kesulitan, setiap rasa susah payah kita akan diberikan, saya lupa bahasa Arabnya ya, akan diberikan kebahagiaan ini. Jadi yang kedua, setiap kita merasa susah, ketika kita sedang susah, sedang sulit, itu dibalik kesulitan itu kita akan diberikan kebahagiaan. Angel lo mau ternyata itu, angel. Biasanya nih lagi susah itu ya terus akhirnya susah. Jadi dalam kondisi yang serba kekurangan terus kon senang itu roto angel. Tetapi kalau kita perbanyak istighfar, meskipun Allah memberikan ujian, mungkin musibah, mungkin apapun, dia tidak akan terlalu dalam kesedihan. Dia akan dijadikan dia orang yang senang. Contoh seperti misalnya kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub kenal dulu? Kenal Nabi Ayub. Cinta Nabi Ayub itu. Suami ini cinta Bu Ayub. Rahmat. Om Jawa ditambah Siti ya, Siti Rahmat. Ini istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam
itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba apa ada di antara kita yang pernah diberi ujian seperti itu? Kesulitan yang luar biasa, miskin, kemudian sakit-sakitan sampai lama, bahkan sampai harta bendanya habis, terbakar, anak-anaknya meninggal dunia, istrinya itu sebenarnya bukan hanya Rahmah saja, meninggalkan Nabi Ayub, tinggal Injil siji itu, ya, siji Injil, yaitu Rahmah itu, kemudian itu pun diusir dari kampung halaman Nabi Ayub alaihissalam. Saat sulit-sulitnya kita belum pernah diusir dari kampung halaman kita. Saat sulit-sulitnya kita, saat sakit-sakitnya kita sakitnya tidak sampai lama seperti Nabi Ayub, seperti parahnya beliau. Tetapi ketika Nabi Ayub alaihissalam, ya, minta doa sama istrinya yang namanya Rahmah tadi, wahai suamiku, engkau ini adalah Nabiullah, kok dia panjenengan dengan dongo kali Gusti Allah, tajegin apa? Sembuh sakitnya, gitu. Dan ini masuk akal ya. Nabi Ayub jawabnya gimana? Wahai istriku, dulu kita sehat berapa tahun? Dulu kita kaya berapa tahun? Dulu kita dihormati oleh masyarakat berapa tahun? Terus sekarang Allah uji kita dengan kesedihan, dengan kesulitan, ini berapa tahun? Ternyata lebih pendek, lebih lama bahagianya, lebih lama senangnya, lebih lama kayanya, lebih lama sehatnya. Sehingga Nabi Ayub pun malu untuk apa? Berdoa kepada Allah. Dia tetap bahagia dalam beribadah. Dia mintanya kepada Allah hanya satu, jangan sampai kemudian mulutnya ini karena penyakitnya ini kemudian sulit untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lain-lainnya terserah mau digerogoti apapun ya, hewan apapun, pokoknya sakit seperti apapun. Yang penting jangan sampai mulutnya ini kesulitan untuk berdoa, untuk apa? Berzikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu contoh begitu. Dan yang ketiga dalam hadis yang tadi saya bacakan tadi, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, la yahtasib, tidak diperhitungkan. Seperti itu ada mata Allah SWT. Jadi meskipun meskipun listrik mudah, apa oleh mudah lagi? Bensinnya mudah. Ya, ada tadi saya ngisi di sini ya, di pom bensin Banyuwangi itu ada tulisannya jalur khusus BBM bersubsidi. Ini sing bersubsidi itu malah mudah. Mau nih 7.000 dan 6.750 ya. Jadi 10.000 mudah ini luar biasa gitu. Itu lumayan itu. Nek mau BBM kok sing mudah sih rada mending. Ini bagi terus mungkin menopo-nopo gitu mudah. Algoritma niku kayak mudah. Telur mas-mas ya. Lah, meskipun nopo-nopo niku mudah, ini rezeki ini mudah pripun kita. Ya masalah nih. Tetapi begitu dari teman Allah, yang namanya rezeki bukan hanya urusan duit. Rezeki itu bukan hanya duit. Sehat. Ya, sehat itu juga rezeki. Uangnya banyak tapi sakit-sakitan kalau rumah sakit terus pripun kita. Iso tuku apa-apa, tuku tengkleng iso, tuku sate gendok galak iso, tuku macam-macam sate galak iso. Ini orang itu pun suke ini yo pun suke iso nganggo AC, nek kadung sithik kumat, asmane kumat lah pun. Ya, maka sehat itu juga rezeki gitu. Anak soleh juga rezeki, suami yang soleh juga rezeki. Semuanya ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ukurannya uang saja. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan istighfar ini ada beberapa cerita-cerita yang sangat banyak. Ya, tetapi mungkin yang masyhur dua. Jadi meskipun ini berkali-kali pernah kita ceritakan mungkin ya, tetapi bagus sekali ceritanya. Cerita yang pertama adalah ini ya, Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri itu? Jadi seorang generasi ketiga dari Rasulullah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kemudian beliau setelah sahabat ya, namanya tabi'in. Tabi'in itu apa? Generasi yang mengikuti para sahabat dan tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kalau sahabat itu siapa? Nah, para sahabat ini adalah maksudnya generasi kaum muslimin
yang pernah hidup, pernah melihat ataupun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat. Nah, Hasan Al Basri ini itu beliau hidup ketika Rasulullah sudah tidak ada. Tetapi Rasulullah tidak ada, tapi beliau masih bisa berguru dengan para sahabat. Termasuk dikatakan di dalam riwayat, ya, ketika masa kecilnya Hasan Al Basri masih ada sahabat Utsman bin Affan. Dan yang menjadi guru-guru beliau adalah diantaranya Anas bin Malik, gitu ya. Dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya, sangat banyak sekali. Dan diakui Hasan Al Basri ini dalam berbagai macam pendapat para ulama, termasuk para sahabat, ya, seorang yang dia itu tidak berjumpa dengan Rasulullah, tetapi sangat mirip sekali kelakuannya, akhlak-akhlaknya, tutur katanya, bahkan termasuk wajahnya itu juga bagus, gitu, seperti Rasulullah. Itu namanya Hasan Al Basri. Jadi tutur katanya penuh dengan hikmah. Nah, Hasan Al Basri ini pernah, masyhur ceritanya, cerita ini sangat terkenal sekali. Beliau ini kedatangan tamu-tamu yang ingin konsultasi menanyakan seputar permasalahannya dan mencari solusi. Tamu yang datang pertama ini ada 4 orang. Yang datang pertama itu dia menceritakan permasalahannya bahwa di kampung halamannya di daerahnya sedang paceklik gagal panen. Pokoknya paceklik, nek kurma ya kurma nek mungkin ora panen, bosok kabeh, nek sing padi mungkin padinya dimakan tikus mungkin ya, atau wereng atau yang lainnya gitu. Seperti itu, paceklik. Kemudian jawabnya ataupun solusinya kata Hasan Al Basri, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabnya itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang kedua. Jadi yang pertama tadi sudah dapat solusi, pulang. Datang orang kedua, dia permasalahannya berbeda. Yaitu apa? Kalau tadi paceklik ya. Yang kedua ini permasalahannya adalah masalah ekonomi, gitu ya. Kemiskinan, kelaparan yang luar biasa. Yang mirip paceklik itu berbeda, gitu. Dan jawabannya sama. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua begitu. Orang yang ketiga datang lagi. Tadi yang pertama paceklik, yang kedua kemiskinan, kelaparan. Yang ketiga ini adalah kekeringan. Di daerahnya sudah lama sekali tidak turun hujan. Jadi apa, sawahnya, ladangnya, pokoknya tanahnya kering. Tidak bisa menumbuhkan pohon-pohon ataupun tanduran-tanduran tanaman-tanaman mereka. Nah, kemudian minta solusi kepada Hasan Al Basri. Hasan Al Basri mengatakan juga sama, istighfar kepada Allah. Oh Pak, panjenengan istighfar kepada Allah pun membawa itu solusi. Dan masih ada lagi satu lagi, yaitu orang yang keempat. Permasalahannya apa Ibu? Ada yang masih ingat ceritanya? Sudah menikah lama tidak diberikan momongan anak ataupun putra ataupun putri. Minta kepada Hasan Al Basri solusi. Solusinya ternyata lama tidak punya anak juga sama, yaitu apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pulang. Qadarullah. Berempat ini ketemu. Kamu dapat apa solusinya? Istighfar. Kamu apa? Istighfar. Kamu apa? Kabeh ternyata istighfar. Mau apa ini? Loh, kok istighfar kabeh? Terus akhirnya lo nesu gitu, protes. Wah, ojo-ojo biasa apa sih, ngapur wae. Mosok permasalahan itu solusinya padha kabeh. Istighfar kabeh iki ngawur wae. Akhirnya mau protes ke Hasan Al Basri. Sampai tempatnya Hasan Al Basri, kemudian Hasan Al Basri membacakan ayat tadi. Ya, surat apa tadi? Nuh, surat yang keberapa? 71. Ayat berapa? Ayat 10, 11, 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi kalau kamu beristighfar kepada Allah, perbanyak istighfar, maka Allah akan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Itu jawaban orang yang kekeringan tadi. Allah akan menurunkan air hujan yang penuh keberkahan di bumi ini, di tempat yang kekeringan itu, kira-kira itu. Kemudian wa yumdidukum bi amwal wal banin. Kamu akan diperbanyak. Orang miskin tadi mana? Yang miskin yang kelaparan tadi. Itu loh ayatnya. Itu kira-kira seperti itu ya. Kalau kamu perbanyak istighfar, Allah akan memperbanyak. Wa yumdidukum, artinya memperbanyak untuk kalian. Apa? Yaitu harta kalian. Ya, amwal. Wal banin, wa banin. Nah, anak-anak. Nah, mana yang tadi menikah lama tak punya anak, sini ini ayatnya.
ternyata kabeh itu enten kabeh dengan ayat itu 11-12 itu adalah hikmah ataupun akibat kalau kita memperbanyak istighfar. Di samping tadi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya meyakini Ibu, kalau kita semuanya yang hadir ini menjadi ahlul istighfar, menjadi tukang istighfar, melazimkan istighfar, saya yakin kesulitan-kesulitan kita itu akan terurai. Di balik kesedihan hati kita akan tetap bersyukur, akan tetap bahagia, menerima semua cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. BBM kok mudah ya, biar mana wong itu yo rasa menentukan tidak. Arab protes yo itu musik wae. Tunggu apa banyak istighfar, muga-muga mengke enten pejabat ataupun orang-orang yang diberikan amanah kekuasaan nanti kemudian diturunkan lagi. Amin Allahumma amin. Diturunkan lagi atau mungkin kemudian kita ditambah rezekinya tadi, penghasilannya mungkin ditambahin. Nah, kok pilih nanti saja atau berkat rezekinya. Nah, istri saya itu lucu, baru tadi ngomong itu. Nah, aku pokoknya boleh berkaya wae. Pokoknya ngisi bensin tetap 20.000. Ya, buku tetap meskipun 20.000, ya orang kata kebak ini mungkin awen. Berkahnya kan gitu ya. Awal alam itu monggo saja. Nah, saya sudah mulai berhitung gitu. Jadi kalau memang kalau BBM muda itu berarti ini itu harus mempersiapkan. Kemudian ada satu lagi cerita di nama Allah Subhanahu Wa Taala yang panjenengan juga mungkin sudah mendengarkan. Nah, cerita ini kalau saya ya agak koyo merinding gitu ya, karena luar biasa cerita. Yaitu cerita ini kalau tadi siapa namanya? Hasan Al Basri. Nah, kalau ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kalau tadi Hasan Al Basri itu sekitar 40-an Hijriah. Kalau ini ya sekitar sudah ratusan Hijriah ya, 300-400-an Hijriah. Kalau tadi yang cerita pertama Hasan Al Basri itu diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dia salah satunya mencantumkan asar dari Imam Hasan Al Basri. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ini adalah imam ahli hadis dan fikih. Beliau hidup sekitar tahun 700 sampai 800-an Masehi Hijriah. Nah, kemudian ini siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal beliau di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Manaqib itu kalau bahasa Indonesianya biografi, ya biografi Imam Ahmad bin Hanbal yang diceritakan, beliau sendiri yang menceritakan. Ketika beliau ini sudah sepuh usianya, ya, beliau ini beliau seorang ulama besar, hidupnya di kota Baghdad, pusatnya kota Irak kalau sekarang ya. Nah, ketika beliau ini di Baghdad dan pada waktu usia sampun sepuh, mriki enten sing sampun sepuh Ibu? Enten. Kata, ini ora apa-apa, meskipun usianya sepuh ngaku isi nom boten nom. Daripada cek nom wis ngaku tuwa. Karena ngaku itu ibaratnya seperti semangat kita. Jadi meskipun usia sudah tua, semangat tetap muda, kira-kira gitu. Nah, ini beliau menceritakan Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, jika kadang-kadang sering menyebutnya Imam Hambali. Beliau menceritakan ketika dalam kondisi sudah tua, hidup di kota Baghdad, tiba-tiba tidak ada janjian, tidak ada hajat pada waktu itu. Tiba-tiba dalam hatinya kepengen sekali pergi ke sebuah kota di Irak, namanya kota Basra, ya Basra. Jadi tiba-tiba seperti itu. Maka beliau pun Imam Ahmad bin Hanbal ini kemudian beliau juga pergi ke kota Basra. Ketika beliau pergi ke kota Basra, sampai kota Basra ini, sampai sana Isya. Dan ini selama perjalanan itu tidak ada yang tahu dan beliau tidak mengaku kalau itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini seorang ulama yang sangat terkenal, sangat masyhur sekali. Bukan hanya di Irak, tetapi di seluruh dunia pada waktu itu. Tetapi waktu itu belum ada WA, belum ada HP. Jadi meskipun terkenal sekali, ilmunya dipakai oleh banyak orang, ini bukan ngertos rupanya koyo ngopo Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Al-Hambali kayak apa enggak ada ya tahu. Maka ketika beliau pergi menjadi musafir ke kota Basra, dia tidak ada yang kenal. Sampai di Basra, Isya, kata beliau dalam ceritanya, itu Isya, tetapi juga beliau tidak mengatakan kepada siapapun saya ini Imam Ahmad bin Hanbal, tidak begitu. Ya pokoknya diam saja. Karena sampai situ Isya, maka beliau kemudian mampir ke masjid, kemudian ikut sholat Isya berjamaah sama orang-orang sepuh di kota Basra. Selesai sholat Isya berjamaah, beliau namanya juga musafir. Ya kan? Kesel gitu ya, atau sayang atau capek
Karena capek kemudian beliau ingin istirahat. Dan kebetulan sudah malam ini ya, mau nginep sekalian di masjid itu. Akhirnya beliau mau nginep, sudah mau makler gitu ya di masjid itu. Pak marbotnya, Pak marbot di dalam cerita itu memang dikatakan marbot masjid itu. Marbot masjid itu kemudian memanggil beliau Syekh. Ya, di dalam kitab manaqib itu menceritakan bahwa syekh, panggilan syekh itu ada 3 macam, yaitu bisa untuk orang yang berilmu, yang kedua untuk orang kaya, dan bisa jadi untuk syekh ini adalah untuk orang yang sampun sepuh usianya. Lah syekh dipanggil oleh marbot ini di sini itu bukan karena kaya, bukan karena ilmu, tetapi karena mbah-mbahnya. Jadi berarti kalau untuk mbah, acing mau mbah kan gitu. Kalau niku musafir, kalau ajeng derek istirahat, ajeng derek tidur nang mriki, orang entuk mbah, orang entuk sare temriki. Ada yang seperti itu. Di sini ada masjid yang begitu. Sekarang sudah mulai bagus masjid di sekitar kita ya. Tidak perlu digembok, tidak perlu dikunci. Lah mau kok infake kelong, ya. Infake kelong ora apa-apa, mungkin penting udah dikunci. Kira-kira gitulah pokoknya ajaran ataupun modernitas masjid sekarang bagus. Nah, kemudian intinya si Imam Hambali ini tidak boleh tidur, diusir. Dia keluar dari masjid itu, kemudian istirahat di mana? Di serambi atau teras masjid. Kemudian si marbot tadi menutup pintu, dikunci, dibawa kira-kira gitu. Setelah mau istirahat di itu, sudah mau kering begitu, sudah mau tiduran, si marbot masjid, mbah, manggil lagi. Mau apa mbah? Saya mau tidur di sini, saya ingin musafir. Kalau tidak boleh di sana ya saya tidur di sini. Mbak, kadang jenengan orang entuk sare ning jero masjid, orang entuk sare ning sambi, orang entuk. Nah, gitu. Marbot begitu. Soalnya marbotnya orang muda kayak itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pada waktu itu sekali lagi belum ada WA. Nah, saat ini enten nggih grup WA masjid. Enten nggih. Nah, mungkin enten wong njaluk sedekah niki lho teng masjid di foto. Bret. Imam Ahmad bin Hanbal kuwi lah kan itu nek pun enten WA, tidak enten soalnya. Nah, itu tidak ada yang tahu. Akhirnya sampai apa? Di dalam kitab manaqib Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau menceritakan sampai di masjid didorong-dorong. Sampai didorong-dorong ini sampai ke jalan. Jadi kalau ini masjid itu jalan gitu ya, sampai ke jalan padahal pun sepuh bangga. Padahal ini ulama luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal ini. Akhirnya di jalan itu kemudian ada seorang penjual roti, tukang roti yang rumahnya ini kecil, tidak begitu besar. Rumahnya kecil, digunakan untuk tinggal, juga digunakan untuk jualan roti, juga buat roti di situ. Mbak, nginep di pulau mawon, di pulau enten meskipun sini enten tempat menginap, kok silakan. Tapi pakai syekh tadi ya. Kemudian akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke tukang roti tadi dan menginap di situ, dia duduk di belakang tukang roti. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini tukang roti ini, tuan rumah ini aneh. Aneh apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, anehnya itu adalah beliau ini tukang roti ini tidak ngomong apapun kecuali kalau diajak sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya kayak gitu baru dijawab. Boten ngomong apa-apa. Nih, tidak ngomong itu istighfar terus. Sambil membuat adonan roti ya, naruh gandumnya gitu istighfar, astagfirullah. Naruh bumbunya istighfar, naruh ini barang istighfar, sambil gini istighfar. Sampai kemudian akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal penasaran tanya, Pak, panjenengan ngaten iki pun berapa lama? Maksudnya itu membaca istighfar karo gawe roti niku pun suwene kuwi pinten? Kata si penjual roti, kula niku dodol roti gawe roti teng mriki pun 30 tahun. Di sekitar itu 30-an tahun itu istighfar terus ngeten. Ya Allah, anak dhewe itu istighfar paling-paling kita tuh bar salat bar. Berarti makin istighfar ya. Kalau istighfar sambil naik motor istighfar bisa, sambil nyapu-nyapu istighfar bisa, sambil goreng tempe istighfar bisa. Boten kesan kok ya. Pun apa kabeh ya nggih. Ini nek wau niku nek mboten misalnya fakultus dan ngopi ya tapi ini istighfar boten. Nggih, astagfirullah. Maka itu mungkin tambah enak mungkin tempe lagi. Nah, begitu. Jadi ini 30 tahun. Terus Imam Ahmad bin Hanbal tanya lagi, lah panjenengan pun istighfar nanti itu ping 30 tahun itu panjenengan apa yang sudah didapatkan dari seperti itu? Pak Tua, Mbak, saya kula niku karena istighfar ini nopo mawon yang kula hajatkan, yang saya minta, yang saya berdoa mohon kepada Allah semuanya dikabulkan, tidak ada yang berdoa.
Jadi semua hajatnya dikabulkan, istimewa sekali. Cuman ada satu yang belum. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini beliau kemudian apa sebenarnya tanya, penasaran, nopo mbak, nopo pak penjual roti yang belum dikabulkan itu apa? Kulo niku mbak, kulo niku pengen banget pokoknya saat durunge mati, kulo pengen banget ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Terus Imam Ahmad bin Hanbal takbir, Allahu Akbar. Gara-gara kamu pak, kulo niku teng Baghdad itu pengen sekali hati saya itu pergi ke kota Basra. Gara-gara istighfarmu pak, membuat saya dimarahi sama marbot masjid. Gara-gara istighfarmu pak, membuat saya didorong-dorong sampai jalan saya Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga si bapaknya tadi menangis, senang, gembira luar biasa. Berarti semua doanya, semua keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya istighfar, astaghfirullahaladzim. Nah, kebenaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo ini kurang sedikit jam 5. Bagian terakhir kita membaca istighfar. Saya itu istighfar sambung sadar ya? Insya Allah sambung ya. Tapi mungkin kalau ada yang belum, coba nanti kita membaca Sayyidul Istighfar atau istighfar yang biasa dulu. Setelah itu Sayyidul Istighfar, setelah itu sholawat, terus saya kembalikan kepada MC. Ngerti nggih? Monggo kita istighfar dulu, kok pilih kampung 11 malam. Setunggal kali itu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Selanjutnya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Shalawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita teruskan sedikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tiga kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kirang pangapunten pamudan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Allah paring hidayah dumateng sedaya saben nindakaken saben dinten. Acara ingkang salajengipun punika pengumuman bubur monggo lipat. Serta ibu pengajian panggilan sore hari ini yang insyaallah mendapat Allah. Pengumuman ingkang salajengipun benjang ulanaken wonten ente bangsa nggih Ibu. Bapak Ibu pengawasan sampun paripurna monggo kita tutuk umumnya.